Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Sarpendi, NIM 19087065. Baiklah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang administrasi layanan khusus. Kali ini kita akan membahas tentang administrasi layanan khusus. Di mana yang kita tahu, layanan ini merupakan suatu bentuk kondisi memberikan kenyamanan kepada orang yang kita layani. Layanan khusus itu juga bisa dinamakan dengan layanan disengaja atau layanan yang benar-benar sudah disiapkan secara khusus untuk melayani orang yang harus kita layani. Sekarang kita akan masuk kepada pengertian. Sekarang mari kita lihat apa itu administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah layanan yang memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram atau terperencana yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas ataupun di sekolah. Layanan secara khusus ini diberikan oleh sekolah kepada para siswa agar para siswa merasa nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan yang perlu kita ingat, dalam layanan khusus ini pasti ada dampak positif dan tentu pasti ada dampak negatifnya. Itulah pengertian dari administrasi layanan khusus. Setelah mengetahui pengertiannya, sekarang kita akan masuk kepada jenis-jenis administrasi layanan khusus. Yakninya, layanan yang harus disediakan oleh pihak sekolah untuk para siswanya, dan sebagai berikut jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu layanan perpustakaan. Dalam pemikiran kita, perpustakaan merupakan tempat yang menyediakan atau suatu ruangan yang sejuk, yang enak, yang bersih, yang nyaman, yang menyediakan berbagai sumber pembelajaran atau sumber bahan belajar. Seperti banyaknya buku di ruangan tersebut, bahkan bukan hanya buku, tetapi juga ada elektronik berupa komputer. Jadi kalau kita kesulitan mencari bahan belajar atau bahan tambahan di buku, maka kita bisa membrowsingnya di internet menggunakan laptop yang tersedia atau komputer yang tersedia. Dari pemikiran kita tadi, timbullah suatu pertanyaan. Apakah perpustakaan yang ada selama ini di tempat kita sudah memenuhi syarat-syarat tersebut? Sudah bersih, buku-buku yang juga banyak tersedia, dan elektronik apakah sudah tersedia? Kalau kita menjawab pertanyaan itu tadi, kalau perpustakaan pasti sudah disediakan dan buku pun sudah ada. Elektronik pun beberapa perpustakaan sudah hampir banyak memilikinya.
Dan juga timbul beberapa pertanyaan lagi, apakah perpustakaan yang kita miliki yaitu bersih, nyaman, dan sejuk? Kalau perpustakaan tidak bersih, otomatis akan timbul perasaan tidak nyaman. Otomatis perasaan siswa merasa tidak nyaman karena lingkungan sekitar atau kebersihan dalam perpustakaan tersebut tidak maksimal. Maka, bagaimana caranya minat baca siswa bertambah kalau perpustakaannya membuat siswa tidak nyaman lama-lama berada di dalam perpustakaan tersebut? Maka, kita jangan merasa heran kalau perbandingan orang-orang bule luar sana sangat jauh dengan perbedaan minat baca yang dibandingkan dengan orang-orang kita. Itu disebabkan oleh banyaknya faktor yang membedakannya, yaitu dari kualitas perpustakaannya, buku atau bahan-bahan sumbernya, elektronik, kebersihan, dan lain-lainnya. Sekarang kita lihat, kalau kita perpustakaan pasti memiliki buku. Mohon maaf sebelumnya, tapi kebanyakan buku yang di perpustakaan sudah lumayan lama atau tidak buku terbaru lagi. Walaupun juga ada elektronik berupa komputer, jaringan atau wifi-nya kurang memadai atau wifi-nya kurang bagus dan agak lelet untuk mengakses internet. Karena beberapa permasalahan tersebut, kita tidak bisa menyalahkan juga anak-anak zaman sekarang. Kalau daya atau minat baca mereka itu rendah. Kita akan membahas tentang perpustakaan. Sekarang ada beberapa fungsi dari perpustakaan. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Sudah pasti perpustakaan itu sebagai fungsi pendidikan karena di situ menyediakan bahan-bahan dari pembelajaran. Fungsi informasi. Apalagi ini? Informasi yang dicari oleh anak didik kita atau siswa, kalau ingin mencari informasi tapi mereka tidak ada bahan, gimana mereka harus cari? Tentu ke perpustakaan. Dan kalau perpustakaannya tidak memiliki buku yang menyediakan informasi tersebut, maka itulah fungsinya dari elektronik tadi. Mereka bisa mencari jurnal dan artikel-artikel lainnya yang bisa menjawab dari informasi yang mereka yang cari. Tiga yaitu rekreasi. Yang keempat itu penelitian. Sekarang kita masuk kepada layanan laboratorium. Layanan laboratorium adalah sarana penunjang pembelajaran baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan oleh guru, oleh siswa untuk pelaksanaan praktikum, penyelidikan, penelitian, percobaan, pengembangan, atau bahan-bahan pembakuan. Maka
Setiap sekolah ataupun perguruan tinggi harus memiliki laboratorium ini. Dan kalau sudah memiliki laboratorium, maka laboratorium itu harus mumpuni. Karena ini adalah prospek yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran mengenai teori yang sudah kita dapatkan di kelas. Kalau kita sudah mendapatkan teori dari guru-guru yang belajar di kelas, maka tempat yang sesuai untuk mengembangkan teori tersebut yaitu di laboratorium dengan cara mempraktekkannya. Tapi sayangnya, kebanyakan laboratorium yang sudah ada maupun di sekolah ataupun perguruan tinggi, kebanyakan laboratorium kita belum mumpuni. Baik dari alat-alat ataupun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan praktikum dalam praktekkan teori yang sudah dapatkan dalam kelas. Sebenarnya layanan khusus yang satu ini memang harus sangat mumpuni. Kalau kita ingin mencapai hasil dari praktikum kita tersebut maksimal. Sekarang kita masuk kepada layanan UKS atau usaha kesehatan sekolah. UKS adalah usaha kesehatan sekolah atau usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Layanan kesehatan ini diberikan kepada semua siswa, semua peserta didik. Semua peserta didik di sekolah agar mereka selalu sehat dalam proses belajar mengajar. Ketika terjadi suatu kondisi yang membuat mereka perlu dengan pelayanan kesehatan ini, maka mereka tidak harus pulang atau langsung ke rumah sakit. Karena di sekolah udah ada layanan usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah ini di mana bisa memberi pertolongan pertama untuk sakit-sakit ringan seperti sakit kepala, sakit perut, batuk, dan flu. Maka insya Allah usaha kesehatan sekolah sudah mampu mengatasinya. Kalau usaha sekolah tidak bisa mengatasi atau sakit yang diterima oleh siswa itu lumayan parah, maka usaha kesehatan sekolah harus membawa siswa tersebut ke tempat kesehatan yang mumpuni seperti IGD atau UGD. Jadi sudah banyak layanan khusus yang kita bahas yaitu, dan sekarang ini layanan UKS.
Untuk layanan yang satu ini, benar-benar harus ada persiapan matang. Mulai dari petugas kesehatannya harusnya mengerti kesehatan seperti dokter ataupun bidan. Ini tidak bisa berubah. Ini tidak bisa berupa guru atau siswa. Dan yang tidak kalah harus diperhatikan juga yaitu obat-obatan. Obat-obatan ini harus baru ataupun belum kadaluarsa. Begitu pentingnya. Tadi kita udah bahas kan layanan UKS ini. Segitu pentingnya layanan UKS ini untuk sekolah dan berada di sekolah. Sekarang kita masuk kepada layanan kafeteria. Di mana layanan kafeteria ini adalah layanan makanan atau minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada saat waktu istirahat ataupun pada saat peserta didik tidak sempat sarapan di rumah. Maka para guru memberi kesempatan untuk para peserta didik tersebut untuk makan atau ngisi perut. Tapi uniknya, kebanyakan para peserta didik memanfaatkan kantin atau kafe ini sebagai tempat cabut atau lari dari kelas. Ini namanya salah guna. Dan untuk pihak kepala kafeteria harus bekerja sama dengan pihak sekolah. Seperti melarang anak-anak yang cabut tersebut pergi ke kantin atau kafe pada saat jam pelajaran. Kalau ada anak yang melakukan tersebut, maka pihak kantin harus melaporkan ke pihak sekolah agar anak tersebut bisa dikasih pengarahan oleh pihak sekolah atau guru atau wali kelasnya. Dan tidak kalah penting lagi yaitu untuk pihak kantin. Pihak kantin harus sangat memperhatikan kualitas makanan yang ada di kafe tersebut. Sehatkah untuk dimakan? Dan kebersihan lingkungan kan tersebut sangat harus dijaga karena itu tempat makan. Harus benar-benar bersih. Karena kalau tidak bersih, maka kuman-kuman yang ada di lingkungan tersebut secara tidak kelihatan oleh mata kita akan masuk kepada makanan sehingga banyak siswa yang sakit perut atau keracunan makanan. Makanya itu kebersihan kantin atau kafe sangat diperhatikan. Nah, sekarang kita masuk kepada layanan ibadah. Layanan ibadah. Untuk layanan ibadah ini, maksimal satu sekolah atau satu universitas harus memiliki satu musola. Kalau dapat, seperti universitas, pasti banyak fakultasnya. Kalau dapat satu fakultas, satu musola.
Di mana yang kita tahu jadwal kuliah mahasiswa ini pasti banyak yang dempet kan. Jadi waktu istirahatnya itu dikit. Kalau musolanya jauh dari fakultasnya, maka juga akan makan waktu banyak. Sedangkan waktu istirahatnya sedikit. Belum lagi waktu pergi ke musolahnya atau masjidnya. Umpamanya mahasiswa keluar dari mata kuliah jam pertamanya itu jam 9.40. Lalu harus masuk lagi jam 10:10. Berarti cuma ada waktu 30 menit untuk istirahat. Kalau masjidnya jauh, memiliki waktu tempuh 10 menit atau 5 menit untuk pergi ke musola dan melaksanakan sholat paling cepatnya 5 menit. Dan balik lagi itu sekitar 5 menit atau 10 menitan. Itu udah memakan waktu hampir kurang lebih 30 menit. Belum lagi mereka harus makan. Tapi kalau musolanya berada di fakultasnya sendiri, maka waktu yang mereka butuhkan cuman 10 sampai 5 atau sampai 20 menit. Maka 10 menitnya bisa untuk makan atau pesan makanan ringan. Kalau pihak kampus menyediakan layanan ibadah ini, layanan ini atau musola ini harus dikelola. Kalau dikelola berarti ada yang membersihkan, ada yang menjaga kebersihan. Karena ini adalah tempat ibadah yang menghubungkan kita dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau musola ini bersih, maka tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk ibadah, tapi para mahasiswa atau siswa juga bisa untuk tukar pikiran, berdiskusi, dan menjadi tempat prospek tukar pikiran dan diskusi untuk membahas tugas atau pembelajaran berikutnya. Ada lagi yaitu layanan asrama dan juga layanan koperasi. Tidak kalah penting yaitu layanan transportasi. Sekarang kita lihat apa peran guru di lingkungan sekolah. Peran guru di lingkungan internal sekolah terlibat dengan pengelolaan, pemanfaatan sarana penunjang. Karena mereka yang paling tahu dan mereka juga yang nantinya yang akan memberikan masukan. Dan mereka juga yang terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan yang akan diambil di dalam lingkungan internal sekolah. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan minggu ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.